Iya. Kita mau percaya yang mana? Itu dia. Langsung begitu. Kode terus. Gitu ya. Ini sudah bersama kami ada Mas Nyarwi, pakar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Nyarwi. Sehat Mas? Sehat, makasih. Waduh. Terima kasih juga sudah hadir karena di Jogja. Langsung ke studio kali ini, dan yang biasa ke studio malah nggak hadir ya kali ini. Karena dia sedang melakukan suatu hal yang mulia banget loh. Waduh. Tanya deh, Mas Hanta Yuda, selamat pagi, assalamualaikum. Mas Hanta. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arifadil dan Maria Nyarwi. Di Bogor ngapain Mas Hanta? Ngapain Mas, jauh kali. Ketemu sama Pak Jokowi Mas. Di Bogor, rutinitas saya menjenguk anak saya yang boarding school. Mulia. Waduh. Ini Iya kan. Ada komentar Mas Nyarwi? Ada komentar soal ini? Ini lain nanti topiknya jadinya. Oke. Saya ke Mas Nyarwi deh terlebih dahulu. Mas Nyarwi, bukan hanya Gibran, bukan hanya Kaisang, tapi Gibran juga ya. Meskipun sudah ditabayun lah istilahnya, sudah diklarifikasi ke DPP. Pertanyaannya kemudian begini, ini apakah bergerak sendiri atau atas perintah Gibran dan juga Kaisang melakukan manuver-manuver seperti ini? Nggak mungkin dong ayah ada yang nggak tahu, ibaratnya begitu kalau masyarakat menangkap kan. Kalau perintah secara eksplisit, dugaan saya mungkin itu sulit kita baca secara langsung karena datanya nggak bisa kita lihat. Oke. Tetapi bahwa itu atas pengetahuan, ya saya kira nggak mungkin dong kalau Pak Jokowi tidak tahu kan gitu. Iya. Nah ini yang kemudian. Meskipun anak-anaknya sudah besar, sudah berumah tangga. Iya betul. Tapi kalau kita lihat dalam politik Indonesia itu kan entitas yang menonjol itu bukan individu saja, tapi keluarga. Kita ini kan mewarisi semacam politik oligarki, dinasti, ya kayak gitulah. Keluarga itu juga menjadi simbol gitu ya. Di partai politik kita juga lihat ada keluarga A, B, C, D, E gitu kan. Dan saya kira itu juga kemudian kenapa semua tindakan Gibran, Kaisang kemudian selalu dilihat-lihat terkait Pak Jokowi kan gitu kan. Ya. Nah seperti ini dan ini yang kemudian kan kita tahu belakangan beberapa hari kan memunculkan spekulasi ini dukungan Pak Jokowi mau kemana kira-kira gitu kan. Bulatnya kemana sih gitu loh? Atau terbelah-belah jangan-jangan kan gitu. Ya kalau kita lihat dari data survei sama apa yang terjadi di relawan nyatanya terbelah kan gitu. Betul. Kan gitu. Nah tetapi kan kita belum lihat pernyataan apapun ya yang dari orang-orang yang katakanlah representasi betul-betul dari misalnya Pak Jokowi. Kita kan Pak Jokowi saya kira kalau di acara deklarasi Pak Ganjar itu hadir kan sebagai presiden sekaligus kader partai. Jadi kita secara ofisial lihat bahwa dukungan Pak Jokowi fixnya ke Pak Ganjar. Tapi sinyal-sinyal ke Pak Prabowo juga kita sering dengar juga, Mas Nyarwi. Ada pertemuan tertutup dan lain sebagainya. Iya, ya, di sana yang tidak bisa kita ketahui Bung Arif Adil itu kan isi dari pertemuan itu kan gitu kan. Iya, beda yang deklarasi kan. Nah, maksud saya itu kan gitu. Iya. Nah, saya kira gini, kita akan berhadapan dengan politik-politik simbolik begini selama nanti menjelang proses pencapresan ya. Jadi apa yang terjadi dan dari setiap pertemuan itu kalau kita dalam komunikasi politik itu kan selalu bermakna, nggak mungkin tidak bermakna dong, kan gitu. Bahkan ekspresi yang tidak disampaikan pun gitu bermakna juga, misalnya cara kita menyapa ya kan kayak beberapa kan ada yang bertanya tuh, ini kok Gibran sama Pak Prabowo kalau di berdua kelihatan akrab. Nah, mungkin produser bisa memutarkan videonya itu pada saat Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo ini bertemu dengan Pak Prabowo yang konon sudah diklarifikasi oleh beliau bukannya terlibat langsung dalam mempertemukan relawan Gibran Jokowi dengan Pak Prabowo. Mungkin bisa diputar ya pada saat pertemuan tersebut. Silakan Mas Nyarwi dilanjutkan analisa Anda. Ya, jadi kalau kita lihat kan, ini, ya dari menyambut misalnya begitu. Satu mobil loh. Iya, walaupun orang bisa aja bilang bahwa yang disambut dengan model kayak gini tidak hanya Pak Prabowo. Betul. Kemarin kita lihat juga Mbak Puan. Dan yang berbareng-barengan seperti ini juga hanya Pak Prabowo, Pak Jokowi juga satu pesawat sama Mas Ganjar kan? Iya, tapi kan gelagat mimi komunikasi berbeda dong. Betul, itu bisa dibaca di sana. Ya, tetapi iya. Ya di situ kan kita lihat ya keakraban dan antara Pak Prabowo sama Mas Gibran gitu ya. Tetapi juga begini, kita juga mungkin bisa menafsirkan juga ya karena tipologi orang Jawa, orang Solo gitu ya. Kalau punya tamu memang berusaha untuk seperti ini, menyenangkan tamunya, kira-kira gitu. Tetapi kan problemnya kemudian ketika kita baca dalam konteks Bung Arif Adil ya, itu kan kira-kira kemudian orang lihatnya ini kok semakin akrab ya antara Pak Prabowo sama Mas Gibran kan gitu. Sehingga pada akhirnya kan terjadi kan itu diminta klarifikasi atau dipanggil bahasanya.
Itu udah dijelaskan ya soal kronologi katanya begitu. Tapi menurut saya ya selama bahwa ini make sense juga gitu kan Pak Jokowi kan juga punya banyak harapan juga kan gitu sebagai presiden ya. Tidak hanya mungkin ke Mas Ganjar sebagai capres dari PDIP, tetapi intinya kan siapapun all president man yang kira-kira punya peluang untuk bisa melanjutkan kan gitu agenda-agenda Pak Jokowi. Nah hanya saja dalam politik kepartean kita itu kan kemudian PDIP termasuk partai yang punya disiplin yang kuat kan. Yeah. Dan itu akan tentu saja akan selalu diingatkan gitu. Seperti kemarin pemanggilan. Ya gitu. Melenceng dikit dilurusin. Nah kan gitu kira-kira. Nah dan tentu saja kalau yang diingatkan kader biasa itu akan lain kan gitu. Semakin tinggi seperti dalam posisinya sebagai punya jabatan lebih tinggi, saya kira juga ada mekanisme mengingatkannya lebih lagi kan gitu, lebih halus lagi kan seperti itu.